Ketika tunjangan mencekik, suara rakyat meledak. Wahai anggota DPR yang terhormat, apakah kalian masih mendengar suara rakyat di luar sana? Atau telinga kalian sudah tersumbat dengan dering tunjangan dan gemerincing fasilitas? Hari ini rakyat turun ke jalan. Ribuan mahasiswa, buruh, ojek online, dan masyarakat kecil berteriak, bukan karena mereka haus sensasi, tapi karena isi dompet mereka terkoyak dan hati mereka terluka. Mereka menyaksikan sementara mereka susah payah mencari beras, harga kebutuhan pokok naik, listrik naik, pajak naik. Kalian justru sibuk berbicara tunjangan rumah 50 juta per bulan, kunjungan kerja ke luar negeri, dan fasilitas yang tidak pernah mereka cicipi. Ingatlah, rakyat bukan boneka pajangan di televisi. Mereka darah dan daging negeri ini. Dan jika terus kalian biarkan, api kemarahan itu bisa meledak. Pembakaran fasilitas, amarah besar-besaran, itu bukan ancaman kosong. Itu suara hati yang tak lagi tertampung. Allah sudah mengingatkan kita dalam firman-Nya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan cara dosa, padahal kamu mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 188. Wahai anggota DPR, kalian sedang memakan harta rakyat dengan dalih fasilitas. Bukankah ini jalan batil? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, barang siapa yang mengambil harta rakyat dengan cara zalim, ia akan datang pada hari kiamat dengan menanggungnya dalam keadaan hina. Hadis riwayat Muslim. Apakah kalian siap datang di hadapan Allah dengan beban tunjangan yang haram secara moral, walau halal secara undang-undang? Hari ini Presiden bahkan sudah menyetujui untuk mencabut tunjangan rumah, menghentikan sementara kunjungan kerja ke luar negeri, dan mengevaluasi semua fasilitas DPR. Hampir semua fraksi menyetujuinya. Kenapa? Karena mereka takut pada rakyat yang sudah berani turun ke jalan, takut pada suara lantang yang menembus dinding Senayan. Tetapi ingat, wahai wakil rakyat, jangan sekedar takut karena tekanan massa. Takutlah kepada Allah, sebab suara rakyat hanyalah cermin kecil dari suara keadilan yang lebih agung di hadapan Rabb semesta alam. Rakyat meminta 3 hal: cabut tunjangan rumah DPR yang mencekik, hentikan kunjungan kerja ke luar negeri yang hanya jadi wisata politik, buka ruang dialog terbuka dengan rakyat, bukan hanya elit politik, tapi juga dengan mahasiswa, buruh, nelayan, petani, dan masyarakat miskin kota. Itu saja. Apakah berat? Beratkah menurunkan ego dan keserakahan untuk mendengar jeritan rakyat? Wahai anggota DPR, jangan lagi kalian lontarkan alasan yang menyakitkan hati rakyat, seperti macet Bintaro, Senayan membuat kami butuh rumah dinas. Rakyat kita hidup dalam kemacetan panjang. Harga bahan pokok bukan sekedar macet di jalan tol. Jangan lagi kalian bicara soal kenyamanan kerja, sementara rakyat
harus banting tulang demi sesuap nasi. Jangan lagi kalian tersenyum dalam sidang paripurna, sementara rakyatmu menangis karena dapurnya tidak bisa berasap lagi untuk memasak. Ketahuilah, jika kalian terus tuli peka, rakyat akan membuat kalian mendengar dengan cara yang keras. Jika kalian terus buta, rakyat akan membuka mata kalian dengan api kemarahan. Ingatlah sumpah kalian. Demi Allah, saya bersumpah akan memperjuangkan aspirasi rakyat dengan sungguh-sungguh. Tapi apakah sumpah itu masih hidup, atau hanya teks formalitas yang kalian ludahi setiap kali duduk di kursi empuk Senayan itu? Wahai para DPR yang saya hormati, turunkan kesombonganmu, turunkan egomu, letakkan tunjanganmu, dan bangun kepekaanmu. Kalau tidak, jangan salahkan rakyat bila suara mereka menjadi badai, menjadi tsunami, menjadi api, dan amarah mereka sangat kuat sekali. Karena rakyat hanya meminta satu, didengar. Dan ketika kalian menutup telinga, mereka akan membuka jalan dengan cara mereka sendiri.